Kemarin saya buka inbox saya, langsung ada muncul makian, Yesus anjing. Apa urusannya dia dengan Yesus? Kalau masalah dengan saya, jangan dengan Yesus. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Sekarang yang keempat. Sebenarnya antikristus sudah ada dari zaman dulu. Biarpun dikatakan sang antikristus itu akan muncul di sana, tapi sebenarnya dia sudah muncul. Atau antikristus ini sudah ada dari zaman dulu. Menurut definisi tadi, antikristus itu artinya melawan Kristus atau menentang Kristus, menyaingi Kristus, ingin menggantikan Kristus dan lain sebagainya. Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Mesias. Dan Tuhan Yesus bilang dalam Matius 24 ayat 5, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Berarti dia mau ganti Mesias, mau ganti Kristus. Maka banyak orang yang akan muncul dan berkata, akulah Mesias. Itu antikristus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 24. Sebab Mesias palsu akan muncul. Mesias palsu. Di dalam terjemahan King James dibilang false Christ. Kristus palsu. Maka Kristus palsu ini itu ingin menyerupai Kristus, menggantikan Kristus, menyaingi Kristus. Maka Kristus palsu ini sesungguhnya adalah antikristus. Anthony Hoekma bilang begini, istilah Mesias palsu mengandung pengertian bahwa para penipu yang digambarkan Yesus di sini akan menyatakan diri mereka sebagai Kristus. Kalau Mesias palsu sudah muncul dari zaman dulu, maka itu berarti antikristus memang sudah muncul dari zaman dulu. Antikristus juga berarti melawan Kristus, menentang Kristus, memusuhi Kristus. Maka orang yang melawan Kristus, orang yang menentang Kristus, orang yang memusuhi Kristus, itu sudah banyak dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu sudah banyak. Maka harus dikatakan bahwa antikristus sudah muncul hampir di setiap zaman. Kalau saudara menentang Kristus, melawan Kristus, memusuhi Kristus, saudara antikristus. Orang-orang agama lain yang membenci Kristus juga antikristus. Tiap hari kalau saya buka inbox saya, selalu saja ada makian. Kemarin saya buka inbox saya, langsung ada muncul makian, Yesus anjing. Apa urusannya dia dengan Yesus? Kalau masalah dengan saya, jangan dengan Yesus. Ya kan? Memangnya Yesus ada bikin lupa apa yang sakit? Ya kan, begitu kan? Tapi tahu-tahu maki Yesus anjing. Dan masih ada lagi dengan makian-makian yang tidak layak disebutkan. Kelihatannya membenci Yesus sama sekali. Itu berarti antikristus. Maka hari-hari kita melihat banyak antikristus. Di Facebook ketemu banyak antikristus. Dalam pergaulan kita ketemu banyak antikristus. Bahkan Adam Clarke mengatakan,
siapapun yang menentang Kristus atau Injilnya, itu adalah antikristus. Maka saudara, kalau Injil diberitakan dan Injil itu benar, Injil Kristus, dan saudara menentang pemberitaan Injil Kristus itu antikristus. Kalau demikian saudara, ada banyak orang di dalam gereja yang menentang pemberitaan Injil, mereka juga termasuk antikristus. Ada banyak pendeta yang menentang Injil, mereka adalah antikristus juga. Dan Clark mengatakan sekalipun mereka tidak menyangkal Kristus, tapi mereka seringkali berpura-pura percaya pada Kristus. Saksi Yehova itu tidak percaya pada Kristus yang sesungguhnya, tapi mereka sepertinya percaya Kristus. Mereka juga adalah anti Kristus. Hokmah bilang begini, kita bisa menduga secara pasti bahwa kita akan terus menjumpai orang-orang dan kekuatan-kekuatan antikristus di setiap zaman sampai Kristus datang kedua kali. Tiap zaman ada antikristusnya. Nah, tadi saya bilang istilah antikristus itu hanya muncul di dalam surat-surat Yohanes. Sekarang perhatikan surat Yohanes 1 Yohanes 2:18. Anak-anakku, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang itu kapan? Saat dimana Yohanes mengucapkan kalimatnya. Yohanes menulis surat-suratnya ini itu di akhir abad pertama, kira-kira tahun 90-an. Berarti kira-kira 1900 tahun yang lampau. Yohanes mengatakan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Berarti zaman Yohanes antikristus itu sudah ada. Kalau Yohanes mengatakan sekarang, itu berarti ada antikristus zaman Yohanes. Yohanes memaksudkan siapa antikristusnya? Kelihatannya Yohanes memaksudkan untuk 3 golongan aliran sesat yang muncul di abad pertama dan terus mempunyai pengaruh pada abad kedua, 3, bahkan abad yang keempat. Nah, ajaran sesat yang paling kuat pada zaman Yohanes itu adalah ajaran sesat Gnostisisme, Gnostik. Akar katanya begitu. Nah, apa sebenarnya ajaran Gnostik ini? Ajaran Gnostik ini didasarkan pada filsafat Yunani yang mengajarkan bahwa pada mulanya ada 2, yaitu ada Allah dan ada matter atau ada materi, zat atau bahan. Ada Allah, ada materi. 2 ini ada mula-mulanya. Materi ini sudah ada dari kekekalan, sama seperti Allah dari kekekalan. Nah, dan materi ini merupakan bahan mentah dari dunia atau alam semesta. Materi itu cacat dan tidak sempurna, sedangkan Allah itu roh yang murni dan sempurna. Allah murni dan sempurna, materi itu cacat dan tidak sempurna. Maka Allah yang sempurna tidak mungkin bersentuhan dengan materi yang tidak sempurna. Allahnya sempurna, materinya tidak sempurna, cacat. Tak mungkin yang sempurna menyentuh yang tak sempurna. Itulah sebabnya orang Gnostik bilang tidak mungkin Allah datang sebagai manusia. Karena kalau Allah datang sebagai manusia, yang orang berkristen percaya sebagai Kristus, itu berarti Allahnya menyentuh materi. Padahal materi cacat, materi jahat, tak mungkin itu terjadi. Nah, karena itu maka Allah tidak bisa menyentuh materi. Allah tidak bisa menciptakan apapun. Karena kalau Allah menciptakan sesuatu, berarti Allah harus bersentuhan dengan materi. Allah tidak menciptakan sesuatu pun. Kalau begitu bagaimana? Allah lalu mengeluarkan sesuatu dari dirinya, serangkaian emanasi. Saya tidak tahu emanasi ini harus diartikan apa. Cukuplah emanasi lah. Allah mengeluarkan emanasi, suatu yang keluar dari Allah. Makin lama makin jauh dari Allah. Ini Allah.
keluar emanasi satu, makin ini keluar lagi, makin jauh, makin jauh. Emanasi itu keluar dari Allah, makin lama makin jauh dari Allah, sampai satu titik ada emanasi yang sudah tidak kenal Allah lagi. Ini filsafat Gnostisisme. Jadi emanasi ini keluar makin jauh dari Allah, lama-lama tidak kenal Allah, makin jauh ke sana. Dia bukan hanya tidak kenal Allah, tapi memusuhi Allah. Dan emanasi terakhir yang paling jauh, yang tidak kenal Allah dan yang memusuhi Allah itu, emanasi terjauh itu adalah Kristus. Ini ajaran sesat di awal gereja. Ya, di awal gereja. Hokmah mengatakan begini, salah satu kesesatan orang-orang Gnostik adalah mereka menyangkal realitas inkarnasi Kristus. Mereka berpendapat materi Allah jahat sehingga tidak mungkin Allah masuk ke dalam sebuah tubuh jasmani. Maka mereka tidak percaya Yesus itu Allah yang menjelma jadi manusia. Ajaran Gnostik ini muncul terus. Nanti mereka yang memproduksi Injil yang lain. Injil, kita kan punya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi ditemukan juga Injil yang lain. Injil Filipus, Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, Injil Kebenaran, dan macam-macam Injil yang lain yang dikenal sebagai Nag Hammadi Library. Karena ditemukan di Israel, di desa Nag Hammadi. Injil-Injil itu, nah ini dipakai oleh orang Islam. Nah itu sebenarnya Injil ada banyak, termasuk Injil Yudas. Ya, Injil-Injil orang Islam yang Injil-Injil itu adalah banyak, tapi orang Kristen telah membuang banyak Injil dan hanya ambil Matius, Markus, Lukas saja. Salah. Melalui pemeriksaan radiokarbon, Injil-Injil itu ternyata berasal dari abad 4. Abad 4 baru muncul, sedangkan seluruh rasul itu sudah selesai abad pertama. Rasul Yohanes mati paling terakhir. Rasul-rasul yang lain habis, mati syahid semua. Lalu kalau Injil itu baru muncul abad 4, siapa yang tulis? Mana Filipus tulis? Mana Thomas yang tulis? Mana Maria Magdalena tulis? Tidak. Itu tokoh-tokoh Gnostik yang tulis, lalu meminjam nama dari para rasul. Lalu bikin kacau. Itu sama seperti kalau saya sudah mati, tiba-tiba muncul orang baru, bikin ajaran yang miring, tulis buku miring, tapi jualnya keluarkan penulisnya Ezra Soru. Akhirnya orang yang baca merasa bahwa, ini Ezra sesat. Padahal bukan saya yang tulis, orang lain menulis pakai nama saya. Gnostik, tokoh-tokoh Gnostik menulis Injil-Injil Gnostik. Lalu pakai nama rasul-rasul. Itulah yang membuat bertebaran banyak Injil yang lain. Itu Gnostik. Nah, Yohanes dipakai Tuhan untuk menghadapi. Semua rasul yang lain mati syahid. Hanya Yohanes saja yang mati baik-baik dalam umur sudah suntuk. Dia mati hampir tahun 100. Dan dia mati di Efesus, di Turki. Pernah mau digoreng, tapi tidak jadi. Orang bilang, lah sudah lah ini orang tua begini juga. Daripada goreng, buang tuh ke pulau pertambangan, nanti mati sendiri. Dibuanglah dia ke pulau Patmos. Ternyata dapat penglihatan menulis kitab Wahyu. Ya, Yohanes setelah Yesus disalib, mulai melayani. Dia bawa Bunda Maria pergi ke Turki. Dan Bunda Maria dalam perawatannya, kemungkinan besar Bunda Maria mati di Turki dalam pemeliharaan dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes. Kenapa? Sudah ada Injil Matius kan? Sudah ada Injil Markus kan? Sudah ada Injil Lukas kan? Kenapa Yohanes masih nulis lagi Injil? Yohanes menulis Injilnya juga di sekitar tahun 90-an, Injil Yohanes. Kenapa saudara 3 Injil Yohanes masih mau menulis? Karena Yohanes menulis Injilnya plus surat-suratnya secara khusus menghadapi ajaran sesat Gnostik. Karena Gnostik berkata, tak mungkin Allah yang suci itu, Allah yang murni itu bisa masuk ke dalam daging yang jahat. Maka Yohanes memulai Injilnya, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi daging. Terjemahan harfiahnya. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Itu bantahan terhadap Gnostik. Jadi itu ajaran sesat pertama. Maka antikristus menurut Yohanes siapa? Orang-orang Gnostik. Pengajar-pengajar Gnostik. Kedua,
muncul juga ajaran yang lain yang dipelopori oleh seorang yang namanya Cerinthus. Yohanes paling tidak suka dengan Cerinthus ini karena ajaran sesatnya. Barclay menceritakan, Barclay memakai sumber dari Polikarpus. Polikarpus itu mendapatkan ceritanya dari atas lagi, dari Irenaeus lagi, menceritakan bahwa Rasul Yohanes ini pernah satu kali dalam pemandian umum, waktu dia mau mandi bersama murid-muridnya, ternyata dia tahu Cerinthus juga ada mandi di rumah yang sama, pemandian umum yang sama. Langsung Yohanes keluar dan perintahkan murid-muridnya, keluar semua, marilah kita pergi, sebab musuh kebenaran ada di sini, rasanya rumah ini mau runtuh. Memangnya Cerinthus itu ajar apa? Cerinthus mengajarkan begini, Yesus itu cuma manusia biasa, anak Yusuf dan Maria, biasa sama seperti kita. Tapi pada waktu dia dibaptis, Kristus masuk ke dalam Yesus. Paham gak? Memang ajaran sesat itu aneh-aneh. Dan ajaran itu harus berhubungan, namanya ajaran sesat. Yang sesat itu ajarannya. Kalau saudara tidak suka ajaran, saudara paling gampang disesatkan. Maka jadi orang Kristen itu harus suka ajaran. Jangan hanya suka praise and worship saja. Ya. Nah, Yesus itu tidak sama dengan Kristus. Kristus itu dari atas. Yesus manusia biasa sama seperti kita. Tapi pada saat Yesus dibaptis, Kristus masuk ke dalam Yesus. Maka selama Yesus melayani, ada Kristus di dalam Yesus. Tapi pada waktu Yesusnya disalib, Kristusnya keluar meninggalkan Yesus. Itulah sebabnya dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Karena Kristus meninggalkan Yesus. Sehingga Yesus waktu mati itu sama seperti kita mati. Bedanya dia dan kita hanya dalam pelayanannya ada Kristus di dalam dia. Herschel Hobbes mengatakan begini, Cerinthus mengajarkan Kristus itu tidak dilahirkan maupun mati. Karena Kristus kekal datang kepada Yesus saat baptisan. Kristus tidak lahir dan tidak mati. Yang lahir dan mati itu Yesus. Ya. Kristus itu tidak dilahirkan maupun mati. Kristus yang kekal datang kepada Yesus pada saat baptisannya dan meninggalkan dia pada kayu salib. Tentu saja ini menyangkal keilahian Yesus. Bagi para pengikut Cerinthian, Yesus hanyalah manusia biasa, dilahirkan secara biasa atau alamiah, dan mempunyai semua ketidaksempurnaan yang umum dari semua manusia. Karena itu, mereka membedakan antara Yesus dari sejarah dan Kristus. Bagi mereka, bahkan Kristus adalah makhluk ciptaan yang hampir tidak mempunyai keilahian apapun. Maka, Gnostik menolak Allah telah menjelma jadi manusia. Yesus Kristus. Cerinthus tidak percaya Yesus itu adalah Allah. Dia manusia biasa. Tapi ada ajaran sesat berikut lagi. Namanya doketisme atau docetisme. Nah, docetisme ini percaya bagaimana? Docetisme ini percaya bahwa Yesus itu sebenarnya tidak punya tubuh. Terus itu yang ada pada Yesus itu hanya kelihatan seperti tubuh maya, tapi tidak sungguh-sungguh punya tubuh. Kalau begitu Yesus tidak punya tubuh, berarti Yesus tidak manusia sungguh-sungguh dong. Ya, kalau begitu Cerinthus menolak kealahan Yesus, docetisme menolak kemanusiaan Yesus, gnostisisme menolak inkarnasi Yesus Kristus. Ini 3 ajaran sesat di abad pertama yang dihadapi oleh Yohanes. Nah, karena itu Yohanes waktu menulis Injil Yohanes dan surat-suratnya, dan dia menyebut antikristus, pasti yang dia maksudkan adalah Gnostik,
Serintus dan dosetisme. Sekarang perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 2. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia menyangkal Yesus adalah Kristus. Itu siapa? Siapa yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Serintus. Dia itu antikristus. Yang menyangkal Bapa maupun anak. Berarti Serintus itu antikristus. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa dia akan datang. Sekarang sudah ada di dalam dunia ini. Sudah ada zaman Yohanes. 2 Yohanes 7. Sebab banyak penyesat dan telah muncul pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Siapa? Gnostik. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi saudara, itu berarti bahwa antikristus itu bukan hanya seseorang yang muncul di sana, tapi sudah ada. Dari dulu sudah ada. Jadi memang Yohanes membicarakan antikristus di zamannya. Tapi Yohanes juga sadar antikristus bukan hanya di zamannya, tapi nanti akan muncul. Makanya ayat 18 dari 1 Yohanes 2. Seorang antikristus akan datang. Kalau yang tadi sudah datang. Makanya sekarang sudah perhatikan ayat ini baik-baik. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Antikristus itu berapa orang? 1, seorang. Sudah datang zaman Yohanes? Belum, karena akan datang. Berarti ada antikristus tunggal, 1 orang. Zaman Yohanes belum datang, dia baru akan datang nanti. Terus sekarang telah bangkit banyak antikristus. Antikristus ada berapa banyak? Ada banyak. Sudah muncul? Sudah. Sekarang. Berarti menurut Yohanes, antikristus ada 2 macam. Antikristus tunggal, itu antikristus besar. Bosnya antikristus. Nanti muncul di sana. Menjelang Tuhan Yesus datang. Tapi sementara bos besarnya belum keluar, anak buahnya sudah bertebaran di dalam sejarah sepanjang zaman. Anak buahnya antikristus kecil ini, antikristus jamak ini, mereka sedang mempersiapkan jalan atau mereka menjadi pendahulu bagi kedatangan bos mereka. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Nah, mereka ratakan semua jalan untuk menyambut kedatangan bos besar mereka, sang antikristus tunggal. John Stott bilang begini, apa yang Yohanes maksudkan adalah banyak antikristus itu merupakan pendahulu atau orang-orang yang mempersiapkan jalan bagi satu antikristus yang masih akan datang. Calvin, Yohanes memaksudkan bahwa sekte-sekte tertentu telah muncul yang merupakan pendahulu atau mereka yang mempersiapkan jalan bagi antikristus yang akan datang, karena Serintus, Basalides, Markion, Valentinus, Ebion, Arius, ini nama-nama penyesat semua. Ya, hafal baik-baik. Ya. Itu yang terakhir itu. Mana tuh? Markion, Valentinus, Ebion, Arius. Ini Arius ini nenek moyang saksi Yehova. Ya. Ini nenek moyang saksi Yehova, ya. Karena Serintus, Basilides, Markion, Valentinus, Ebion, Arius dan yang lainnya adalah anggota-anggota dari kerajaan yang belakangan didirikan oleh setan untuk menentang Kristus. Berbicara secara benar, antikristus itu belum ada. Antikristus yang satu di sana belum ada. Tapi misteri kejahatan sedang bekerja secara diam-diam. Tapi Yohanes menggunakan nama itu supaya dia bisa secara efektif membangkitkan perhatian dan kekhawatiran dari orang-orang saleh untuk menolak penipuan. Antikristus yang sesungguhnya belum, tapi anak buahnya sudah bertebaran sepanjang sejarah. Nanti kita akan lihat anak buahnya itu siapa-siapa saja dalam seri-seri berikut. Sekarang yang kelima,
Antikristus itu berasal dari dalam Kristen. Perhatikan ayat 18 dan 19, 1 Yohanes 2. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka ini siapa? Antikristus itu berasal dari antara kita. Antikristus itu berasal dari antara kita. Menurut terjemahan King James, they went out from us. Mereka keluar dari kita. Dalam Alkitab Yunaninya ex hemon exultan. Ex keluar. Ex keluar. Jadi memang antikristus itu dari dalam Kristen sendiri. Perhatikan kisah 20, 29-30. Paulus mengatakan, aku tahu sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah kamu dan tidak menyayangkan kawanan itu. Setelah aku pergi, serigala yang ganas akan masuk. Serigalanya dari luar. Masuk ke dalam gereja. Menyerang domba-domba. Ini musuh dari luar. Tapi ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan benar supaya mereka mengikut mereka. Ini musuh dari dalam. Jadi gereja menghadapi musuh dari dalam dan juga musuh dari luar. Tapi waktu gereja menghadapi musuh dari luar, itu tidak terlalu bahaya. Bahaya juga, tapi tidak terlalu. Dibandingkan dengan musuh dalam apa? Selimut. Itu kan orang dulu pakai selimut, makanya dibilang musuh dalam selimut. Zaman sekarang orang tidak pakai selimut lagi. Jadi musuh dalam isi sendiri-sendiri. Ya, maka musuh dari dalam ini yang paling bahaya. Seperti kata Hobbes, suatu serangan dari luar cenderung mempersatukan orang Kristen. Coba, begitu tahu ada gereja-gereja ditutup di mana lagi? Jambi. Kita tidak peduli mereka denominasi apa, bukan? Tapi kita semua berempati, berdoa bagi mereka, berjuang untuk mereka, tidak peduli denominasi apa. Penderitaan aniaya dari luar. Saya bilang kemarin juga waktu saya sudah beritahu saudara baca dari Open Doors. Kemarin saya baca juga di Babe, baca berita 4 negara yang paling tidak bersahabat dengan Kristen. Nomor 1-nya Korea Utara. Berarti memang informasi dari Open Doors benar. Korea Utara sangat anti Kristen. Tapi kita berjuang berdoa untuk mereka tanpa peduli mereka itu siapa. Kenal tidak kenal, pokoknya rasa mereka ditindas, kita ditindas. Mereka dianiaya, kita dianiaya. Mereka dilecehkan, kita dilecehkan. Berarti serangan dari luar justru cenderung mempersatukan orang Kristen. Tapi bidak di dalam persekutuan mencerai-beraikan domba-dombanya. Ada ajaran sesat, ada antikristus di dalam gereja. Itu bikin hancur gereja. Sepanjang sejarah, penganiayaan dari luar memurnikan dan menguatkan gereja-gereja. Tapi perpecahan dan persekutuan yang rusak merupakan akibat atau hasil dari orang-orang yang berpura-pura di dalam gereja. Celakalah gereja-gereja yang ada antikristus di dalamnya. Nah, mereka dari dalam Kristen, biarpun mereka dalam Kristen, mereka tidak sungguh-sungguh Kristen, alias Kristen KTP saja. Itu dijelaskan dalam ayat 19. Memang mereka berasal dari kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk dari kita. Berarti tidak sungguh-sungguh percaya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita, tidak jadi antikristus. Tapi hal itu terjadi keluarnya mereka dan jadi antikristus, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. NIV mengatakan none of them belong to us. Tidak ada dari mereka
yang termasuk pada kita. Yang keluar-keluar tuh tidak termasuk pada kita, walaupun ada di dalam gereja. Hobbes mengatakan begini, kita tidak boleh menganggap mereka sebagai orang Kristen sejati yang terhilang kembali. Bukan, mereka bukan orang Kristen sejati yang hilang keselamatan. Tidak, sebaliknya, mereka bukan Kristen sama sekali, tapi semata-mata berpura-pura menjadi orang Kristen. Salah satu tanda atau ciri dari kemurnian yang sejati adalah ketekunan dalam iman, kegagalan untuk meneruskan membuktikan kepalsuan dan pengakuan seseorang. Salah satu bukti bahwa kamu betul-betul Kristen adalah kamu setia sampai akhir. Kalau sampai kamu tidak sampai akhir, itu membuktikan ketidakmurnian imanmu. Berarti kamu tidak sungguh-sungguh Kristen. Nah, antikris ini ada di dalam gereja, ada dalam kekristenan, tapi mereka cuma orang Kristen KTP saja. Mereka bisa saja masih ada di dalam, tapi suatu hari nanti bisa keluar dan turut mempersiapkan jalan bagi kedatangan bos besar mereka itu. Karena itu saudara ingat, keanggotaan gereja sama sekali tidak memastikan imanmu. William Barclay dalam bukunya mengutip kata-kata Dodd, dan kata-kata Dodd ini bagus sekali. Dia bilang begini, keanggotaan gereja bukan jaminan bahwa seseorang termasuk pada Kristus atau milik Kristus, dan bukannya pada antikristus. Artinya, kamu sudah jadi anggota gereja, belum tentu kamu milik Kristus. Bisa jadi kamu milik antikristus, tapi terdaftar di gereja. Pertanyaan saya, adakah di sini milik dari sang antikristus? Angkat tangan dan keluarlah sekarang. Karena itu saudara-saudara, kalau saudara sekian lama ikut gereja dan hanya Kristen KTP saja, hati-hati. Kalau saudara tetap tidak percaya Yesus, bisa-bisa suatu hari saudara akan keluar dan turut mempersiapkan jalan buat sang antikristus besar itu. Karena itu pastikan, kalau kamu sudah adalah anggota gereja, pastikan kamu juga adalah milik Kristus dan bukan milik antikristus. Lalu siapa antikristus yang di kitab Daniel itu? Kalau itu dibicarakan sebagai pembinasa keji di Matius 24, lalu siapa dia? Kitab suci mengatakan bilangan namanya 666. Siapa dia? Bagaimana hitung? Apa maksudnya tanduk keluar dari satu tanduk menghabisi 3 tanduk lain? Apa artinya binatang yang keluar dari laut itu? Kita bahas pada episode selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu
akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit dan kita akan datang menyongsong Dia di langit sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Từ lâu nấu tầm mình tắt lỗ để bơi sầy, bù phá y chẳng mày dầu nhá, bù phá tê cháu trong say liều tê lưng tàu, in nấu nè tê cháu xin cồn, tê cháu xin nè tầm mình nói xin bay, bài đê, tròi đê, dẫn đê. Quay à mày tút xin nào, mong đôi liệt xa tán, tê nê kéo ngạo, mày mòn chùi bù phá ao tê đọc lên nó, tê cháu khai sĩ sẽ quay cha xin nào mà bài đê. Bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình hôm nay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên phần ăn bay tới lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lầu mình phần play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây dựng cái lầuวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะเหม็นเตเจ้าเหลวไปเตกุยทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตเจ้ากันมานี่จะเจอกันไปป่ายเตcô ha cần phải lấy phải cô nên xây giá cái bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo ha cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình pan này lại bù phá cho sang cần nhà cô mà cái mình chân kín nào mọi người tôi này kín tôi này cho ngài thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô xí trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang ni tuจะเขานั่งเรามาไปลกกันหยาปุฟ้าติดลาแบบตัวนี้กันหยาซ้อมตอนตัวกันโซ่เต็มห้าตัวนี้กันหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝาละnhư vậy bố phá càng bố giá xói cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy bây bố phá mình đã phạm nó mình xói cần lòng mình phạm xói miếu con căn này nào xói cho khát tuấn bay
tong ya wa nan phe be kan sung thu phe ka pe nai nào bây giờ quay cần là mình bù phá chảo màยิงbù phá yêu nang lâu nè cần chú nằm thằng biệt thay à để cần phá bay soi cần lâu nhàng nhõn lấy ra để bưởi sấy hà lại cần chú bay hắn nói để sấy chừng cái bài miêu à cái chọi trong sấy à là ai tọc liền cho có phần bê hạt trong biểu hôm nay cần bù phá bay quay mà dạy cần lão hát bơi hát cho mình nay cần năng phá được bài nào bù phá và cần lão tòng lòng và năm bê căn miêu khung căn này nào quay bù phá ní đi nhận chạy hơn nín cần như vậy cần lão mình ấy dính tới mà cháu bây giờ tới cho hỏi y lộc tộc tê Giêsu đón xây ra cây mà cháu phạm cần lão bây giờ y tế cần lão cho mày ngày ngủ nhìn vậy Giêsu lâu mà hát khá lỗi cần lão Giêsu vậy liệu nó cháu phạm cần lão cho ngài thái yêu sĩ sư cha ní ông lúc thế mà sao phạm cần lão bay ông nhà cần lão sân Giêsu bay nhìn xa kia còn mà đảoไปเกมเยซูไปนี่ทั้งเบกกันเราทายาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจึงใส่วันยามีสัญญาสลานี่นิทายาเนี่ยจะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยวันยากันเราไม่ไปเกมเยซูหนาวมีตั้งลำเขาปูฝาลำเขาเยซูกลางหนาวไปไปไพ่ไปเกมไพ่cho lòng tì bay yêu hô yêu khăm vàng cần lào kiếm miệt xô ní cần lào thái á cho này khăn tiếng phá bay yêu vậy Giêsu cho dạy tón con luôn với căn tiếp khá lâu tỏ nào khăn bay nó thằng bùa phá tầng này vàng nhà tôi ở sân Giêsu ní cho này khăn phá bay và bù phá nay yêu chứng sẩy. Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging. Yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya
pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin."
Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman, percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga. Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersungut-sungut. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi, artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sanalah kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan.
Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangannya yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. 3. Sebagai orang percaya, kita bersukacita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi, dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus. Bersiaplah, Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.